Bapak mau saya dewasa rohani dalam perkataan, perasaan, pikiran. Sekarang kita lihat juga sebuah prinsip bahwa kedewasaan rohani adalah sebuah perjalanan. Pegang prinsipnya bahwa Bapak mau saya dewasa rohani dan dia akan memimpin hidup Bapak Ibu dalam perjalanan tersebut. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Kalau mungkin di tengah perjalanan ini juga Bapak Ibu Saudaraku kita melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, izinkan Roh Kudus bicara dengan lembut supaya kita kembali ke jalan yang benar itu. Sekarang dalam perjalanan itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dimulai dengan meninggalkan sifat kanak-kanak. Rasul Paulus bilang ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak terlihat dalam berkata-kata. Apakah perkataannya hanya pendapat pribadi yang bukan kebenaran Tuhan? Dalam perasaan, fokusnya pada ego. Yang penting saya yang menang. Dalam berpikir, pikirannya pikiran duniawi. Nah yang kedua, rela makan makanan keras. Apa definisi makanan keras itu? Yaitu firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita sekalipun firman Tuhan tersebut keras. Seberapa cepat seorang bertumbuh dewasa tergantung kepada seberapa banyak firman yang bersedia dia hidupi. Kita akan lihat aplikasinya. Dewasa di situasi penundaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku situasi yang Bapak Ibu alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah situasimu. Jadi kita di tengah situasi penundaan dewasa gitu. Dewasa di situasi kesakitan, jasmani atau perasaan yang sakit. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah situasi kesakitan, dia dewasa, dia tetap mengampuni orang yang menyalibkan dia. Di tengah situasi kesakitan, jasmani dan perasaan, dia tetap memikirkan keselamatan orang lain. Dewasa dalam memikirkan kebutuhan orang lain. Yang kita punya sama-sama yang pertama waktu. Mau gak Bapak Ibu kasih waktu untuk menolong orang lain? Saya percaya kita punya uang. Persoalannya ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi kita bukan bicara soal banyak sedikitnya. Tapi mau gak kita bawa kepada Tuhan? Tuhan, pakai asetku. Bapak Ibu punya kehidupan, bagi kehidupan itu. Maksudnya apa? Pengalaman Bapak Ibu kan banyak. Yang membangun, yang menasehati, yang menghibur. Pengalaman dengan Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah lakukan, bagiin kepada orang lain. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan.